wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Ajwibatu Syekh Shalih Al-Fauzan an Masailil Kufri wal Iman. Tanya jawab kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah terkait masalah kufur dan iman. Terakhir kita bahas permasalahan minta doa kepada siapa? Mayit. Ya, surahnya dia datang ke kuburan ataupun di luar itu, mungkin di rumahnya ada fotonya. Ya, kemudian dia minta, wahai Sayyidi atau wahai fulan, doakan aku. Ud'ullaha li, ud'ullaha li, doakan untukku begini dan begini. Ya, biasa kayak ada di sini kalau mau nikahan misalkan, itu datang dulu kemana? Kuburan kakeknya, kuburan sesepuhnya, minta doa kepada siapa? Mayit. Dan ini masuk kategori apa? Syirik besar. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk bab baru karena pertanyaannya memang berulang, konteksnya sama. Kalau yang punya bukunya halaman 57, Mas'alah al-udhru bil jahli wa qiyamul hujjah. Masalah tentang ya dispensasi karena kebodohan dan tegaknya hujjah. Di sini penulis hafizahullah menghadirkan beberapa muqaddimah. Ya, tapi secara garis besar sudah kita pelajari di beberapa kitab seperti Aridul Jahal. Langsung saja kita masuk tanya jawabnya kepada Syekh Fauzan hafizahullah taala di halaman 60. Yang punya PDF-nya sama ya, halaman 60. Su'ila Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Ditanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, halil ijma'u ala anna man asyraka billahi syirkan akbar yusamma musyrikan fid dunya walau kana jahilan wa yaqulu la ilaha illallah. Apakah sudah ijma' itu? Apakah disepakati bersama bahwasanya orang yang menyekutukan Allah dengan syirik besar, yusamma musyrikan, dinamai, ada bahasanya apa? Yusamma musyrikan, dinamai musyrik fid dunya, di dunia. Berarti babnya apa? Tasmiyah, penamaan. Kalau mau jelas lagi, ada fatwa dari Lajnah Daimah yang nomornya 444, ya kurang lebih tuh, 4-nya 3 kali atau 4 kali, yang sudah pernah dulu diterjemahkan. Ya, di situ jelas menegaskan bab penamaan. Ya, nanti ada bab apa? Ya, eksekusi di dunia setelah disidang di mahkamah syariah. Jadi ini bukan buat-buatan para ulama, tidak. Memang seperti itu kondisinya, ada penamaan, ada hukum eksekusi di dunia dan ada hukuman nanti di yaumul kiamat. Nah, ditanya Syekh Fauzan, apakah telah ijma' gitu, bahwasanya orang yang menyekutukan Allah dengan syirik akbar, pembahasan kita syirik akbar, dinamakan musyrik fid dunya, di dunia, walau kana jahilan, meskipun orang musyrik ini bodoh dan dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Lihat jawaban Syekh hafizahullah. Al-jawabu ya akhi, wahai saudaraku, at-tauhidu minal umuri zahirati. Tauhid itu termasuk perkara yang apa? Zahirah. Ya, beliau ajak dulu pembahasannya ke kaidah. Ya, bilang, saya gampang aja bilang, ya ini sudah ijma, tapi para audiensnya diajak untuk berpikir, ya mencerna kaidah bahwasanya tauhid itu perkara yang apa? Zahirah, gamblang, jelas, terang, menjadi identitas seorang muslim. Ya, ma huwa bi khafiyin, tidaklah dia dikatakan perkara samar, hatta yu'zara bil jahli,
sehingga boleh diberikan dispensasi karena kebodohannya. Ya, sering dulu anak sering kasih sampel kalau dia memang menisbatkan diri kepada supporter bola, misalkan The Jack, maka dia sudah harus tahu warna apa? The Jack, apa warnanya? Oranye. Gitu. Terus dia nggak tahu tiba-tiba pakai baju biru, nggak ada yang namanya apa situ? Udzur bil jahl. Jadi jangan disalahkan kalau ternyata dia diapain? Digebukin gitu. Gara-gara pakai baju apa? Biru. Ya. Hada minal umuri zahirah. Kata Syekh sekali lagi, ini termasuk perkara yang gamblang jelas. Wal Qur'anu yunadi bi tahrimi syirki. Dan Al-Qur'an yunadi itu menyeru, memanggil akan haramnya kesyirikan. Wala'nil musyrikin, melaknat orang-orang musyrik. Wal wa'id alaihim binar, mengancam mereka dengan api apa? Neraka. Ma huwa bi khafiyyin, tidaklah dia termasuk perkara yang apa? Samar. At-tauhidu ma huwa bi khafiyyin, tauhid itu bukan perkara samar. Wa syirku ma huwa bi khafiyyin, diulangi lagi oleh Syekh. Sama syirik juga bukan perkara yang apa? Samar. Nah, kalau perkaranya jelas yang seperti ini tidak bisa diberikan apa? Dispensasi. Misalkan ada orang mencuri terus ketangkap, dia bilang saya nggak tahu hukum apa mencuri. Kira-kira antum terima? Nggak bisa. Tidak bisa apa? Diterima. Mafhum? Minal umuri zahirah, termasuk perkara yang zahirah, allati ja'at tahdhiru minha, yang telah datang tahdhir minha. Tahdhir itu peringatan terhadapnya. Fil kitabi, lihat dalam Al-Qur'an, was sunnah, dan hadis, wa ijma'il ummah, dan ijma' apa? Ummah. Dan ijma' ummah yang teranggap adalah ijma'nya para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, kesyirikan itu muncul ya di tahunan 300-an Hijriah yang dipelopori oleh Syiah Fatimiyah. Ya, sebelumnya tidak ada yang berani untuk melakukan apa? Kesyirikan. Ini menunjukkan perkaranya sudah sangat gamblang di masa itu menjadi kesepakatan. Orang yang melakukan syirik besar dihukumi apa? Musyrik. Ya, sumbernya dari Fathul Majid daras ke-34. Ya, nanti bisa kalau mau lebih yakin lagi buka YouTube-nya ya, pelajaran Syekh Fauzan syarah apa? Fathul Majid, antum buka daras ke berapa? 434. Nanti langsung buka halaman atau dipercepat tanya jawab. Insyaallah ketemu. Kemudian Sayyidina Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, hal mas'alatu al-udhri bil jahli mas'alatun khilafiyah. Apakah masalah uzur bil jahal itu masalah yang sifatnya ada khilaf, seperti masalah fikih, sehingga boleh orang ngambil A atau ngambil apa? B. Misalkan kalau orang sholat, apa dulu yang turun, kaki atau tangan? Terjadi di sana apa? Silang pendapat. Ya, jumhur bahkan mafhum mengatakan apa dulu? Jumhur ulama lutut dulu atau tangan? Lutut. Ya, kalau tangan dulu mazhabnya siapa? Ingat? Syafi'i, Maliki. Ya, Maliki. Mafhum. Nah, itu khilafiyah. Boleh dia lebih condong kemana? Oh, saya lebih condongnya tangan dulu, ya silakan. Ya, kalau dia enggak, saya lebih condong apa dulu? Lutut dulu. Karena dia lihat baca dalil-dalilnya. Tapi sekarang ya perkaranya dipindahkan gitu, dikesankan bahwasanya masalah tauhid, masalah pokok agama ada apa? Silang pendapat. Ya, lu orang ada masalah silang pendapat keras banget, orang semuanya dikatain apa katanya? Murji'ah. Ya, dan dia sendiri mengatakan apa? Khawarij, mengatakan apa? Takfiri. Padahal dalam masalah yang sifatnya khilafiyah, yang nggak ada penyematan label-label yang di situ adalah apa namanya bentuk kebid'ahan di dalam firqah-firqah yang sesat. Seharusnya kan gitu, karena ada apa? Khilafiyah. Ternyata tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Intinya di sini Syekh Fauzan ditanya, apakah masalah udzur bil jahl ini ada silang pendapat di dalamnya? Al-jawab la. Beliau langsung tegas la. Sarat mas'alatan
Enaknya kita baca la sarat, jadilah mas'alatun khilafiyah. Kita baca berarti isimnya sara ini aja, hiya, kembali ke udzur tadi. Sarat mas'alatan khilafiyan indal mutaakhirin haula. Hanya saja menjadi masalah khilafiyah di orang belakangan saja, mereka-mereka ini. Beliau belum sebut merek nih ya. Belum sebut apa? Merek. Nanti di beberapa pertanyaan beliau langsung sebut apa? Merek dengan murji'ah mu'asirah. Wal jahlu ala qismain. Saya mengatakan jahal ada dua model. Ini juga pertanyaan ini bantahan buat seseorang yang mengatakan ketika saya ditanya udzur bil jahl itu ada enggak? Ya, terus saya bilangnya apa? Tidak ada katanya. Dia bilang itu lagi apa? Lagi sadud dzari'ah. Sadud dzari'ah itu apa? Menutup pintu-pintu orang melakukan apa? Kesyirikan. Ya. Mafhum? Ya, dan tidak tepat. Kenapa? Karena ketika sadud dzari'ah berarti memang kondisinya langsung disekap gitu. Misalkan ada orang yang bilang, dia berdalil dengan ada orang yang bilang, gimana kalau saya membunuh gitu? Boleh nggak? Ada nggak tobat? Kata Ibnu Abbas apa? Nggak ada, langsung gitu. Nah, sekarang apakah saya ketika ditanya langsung bilang tidak ada kemudian stop? Tidak, tapi merinci. Ya, menyusun pertanyaan apa, jawabannya A atau B dirinci. Ini menunjukkan bukan sedang menjelaskan satu apa dari A. Kemudian dikasih contoh lagi. Ya, ada orang berduaan khalwat. Ya, kalau terus dia bertanya kalau berzina boleh nggak? Langsung dibilang nggak ada tobat buat orang yang apa? Berzina. Ya. Ini jawaban kata dia untuk sadu apa? Dzari'ah. Terus dikiaskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada siapa? Syekh Fauzan. Ketika ditanya udzur bil jahl ada enggak? Enggak. Kemudian dia bilang langsung itu apa? Sadu dzari'ah. Padahal panjang jawabannya ada rincian. Itu menunjukkan bukan apa? Sadu dzari'ah. Ya. Ya, sampai menuduh orang-orang yang bahasanya ini terus ya malas baca katanya. Sebenarnya yang malas baca siapa? Makanya lihat dulu konteksnya seperti apa, dan tidak ada murid-muridnya Syekh Fauzan bilang itu sedang sadud dzari'ah. Ya, padahal dia juga ya tidak bertemu langsung dengan siapa? Syekh Fauzan. Kita lihat saja di sini wal jahlu kata Syekh ala qismain, terbagi menjadi berapa? Dua macam. Jahlun yumkinu zawaluhu, hadza la yu'dzaru fih bil jahli. Kebodohan yang tidak mungkin terangkat, tidak mungkin hilang. Ya. Yang seperti ini dia diberikan uzur karena kejahilannya. Nanti kita baca lagi. Bi an yas'al anil ilmi, dalam bentuk bertanya tentang ilmu. Yatlubul ilma, mencari ilmu. Yata'allamu, belajar. Yaqra'u, membaca. Yang seperti ini dia nggak bisa akses. Belajar nggak bisa, nanya nggak bisa, baca nggak bisa. Kira-kira ada maklumat nggak yang masuk pada diri dia? Ya, belajar nggak bisa, nanya ke ulama nggak bisa, menuntut ilmu nggak bisa, baca nggak bisa. Nah, yang seperti ini kondisinya ketika melakukan kesyirikan diberikan apa dia? Uzur. Hanya saja dalam bab penamaan tetap dia akan beribadah seperti apa dia model orang seperti ini kepada Allah. Coba bayangkan, ini orang nggak bisa bertanya, nggak bisa baca, nggak bisa belajar. Kan kebodohan dia nggak bisa terangkat. Sehingga ketika ditanya siapa Rabbmu, nggak tahu saya. Ya, apa agamamu, nggak tahu. Wong tidak dapat maklumat sama sekali. Ya, terus dia nyembah apa pohon misalkan. Ya, terus antum pukulin dia, antum apa? Bunuh dia misalkan. Kan nggak hikmah namanya. Ya, makanya dalam bab penamaan tetap diberikan nama apa musyrik. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat berapa? 1. Apa bunyinya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina. Mufakkina itu lepas. Di awalnya dibilang lam, tidak bisa lepas. Siapa tidak bisa lepas? Orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Sampai datang